kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat yang kita baca ini mendambakan kehidupan umat tebusannya menghasilkan buah atau umat yang produktif dalam kehidupan rohaninya. Jadi dalam kita menjalani keimanan kita sebagai orang tebusan Tuhan, maka kita dituntut untuk menghasilkan buah-buah rohani. Sebab kalau kita tidak menghasilkan buah-buah rohani, maka akan ada konsekuensi yang akan terjadi pada diri kita. Itu sebabnya ayat yang sangat keras ini boleh menjadi sebuah peringatan atau warning bagi kita semua agar kita menjadi seorang pribadi yang produktif dalam menghasilkan buah-buah kekristenan kita atau buah-buah rohani. Konteks daripada ayat ini berbicara tentang buah. Buah seringkali merujuk pada tindakan atau karakter yang mencerminkan iman seseorang. Saya ulangi lagi bahwa buah dalam Alkitab seringkali merujuk pada tindakan atau karakter yang mencerminkan iman seseorang. Seperti yang dicatat oleh Paulus dalam suratnya untuk orang-orang Galatia yang ada di surat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23, di mana buah-buah yang dihasilkan oleh umat tebusan Tuhan adalah adanya kasih, adanya sukacita, adanya kedamaian, ketenangan, ketentraman dalam hati, pikiran, batin dan jiwa, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi dendam. Dan inilah yang dituntut kepada kita sebagai buah spiritual, sebagai sebuah rohani yang harus kita perlihatkan dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Ya. Jadi hari ini mari kita introspeksi diri, berbenah diri, apakah dalam perjalanan hidup kekristenan kita sudah menemukan atau mengeluarkan buah-buah ini tadi. Kalau tidak, hari ini ada waktu bagi kita untuk kita memperbaiki diri. Sebab tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Jangan tunggu esok, jangan tunggu lusa, jangan tunggu 3-4 tahun kemudian. Tapi sekaranglah waktunya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena sekali lagi saya mau katakan kepada kita bahwa dalam perjalanan hidup kekristenan kita yang Tuhan tuntut, yang Tuhan minta kepada kita adalah buah-buah yang baik. Sebab tanpa kita melahirkan buah-buah kehidupan yang baik, kita tidak akan mendapatkan perkenanan Tuhan yang sesungguhnya. Dan apa yang kita lakukan, sepertinya kita melakukan hal yang sia-sia. Sebab pada akhirnya Tuhan akan berkata kepada kita, "Aku tidak mengenal engkau," kata Tuhan. "Nyangka engkau kepadaku, hai engkau pelaku atau pembuat perkara." Jadi di mata Tuhan, manakala kekristenan kita tidak menghasilkan sesuatu yang baik yang bisa dilihat oleh orang dunia,
maka kita terkategorikan sebagai pelaku kejahatan. Dan ini peringatan Tuhan kepada kita. Apalagi kita sudah hidup di akhir zaman. Karena itu, mari hari ini kita mau berbenah diri agar jangan sampai kita mengalami konsekuensi daripada akibat hidup kekristenan kita tidak menghasilkan buah. Buah ini harus kita perlihatkan. Pertanyaannya, saudara, bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang baik? Apa dasarnya kita bisa menghasilkan buah yang baik? Untuk menghasilkan buah yang baik, sebagaimana yang Tuhan tuntut kepada kita semua yang hadir ibadah hari ini adalah tidak ada dengan cara lain, yaitu dengan cara metanoia, bertobat. Pikiran kita berubah 180 derajat. Yang tadinya pikiran kita berorientasi 90% kepada perkara dunia, kepada perkara kesenangan dunia. Kita bertobat, lalu kita memfokuskan diri untuk kesenangan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan pertobatan. Merubah pola pikir kita. Sudah terlalu sering saya sampaikan firman Tuhan di sini yang mengatakan bahwa jika kita bisa merubah jalan pikiran kita, maka kita bisa merubah jalan hidup kita. Saya ulangi lagi bahwa jika kita bisa merubah jalan pikiran kita, kita bisa merubah jalan hidup kita. Ya. Masalah keimanan, masalah pertobatan itu ada di pikiran kita. Pikiran kita harus kita bereskan dulu. Itu sebabnya dalam Roma pasal 12 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh perubahan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pikiran kita. Ya, pikiran kita. Jadi mulai daripada pikiran kita dulu. Sudahkah kita berdoa kepada Tuhan? Tuhan, aku menyerahkan pikiranku, aku menyerahkan kehendakku, seluruh keberadaanku ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kuasai pikiranku, kuasai kehendakku, agar hidupku yang berjalan ini bukan lagi karena pikiranku, bukan lagi karena kehendakku, tapi semata-mata oleh karena pikiran dan kehendak Tuhan. Paling itu. Jika kita berdoa demikian, saya percaya Tuhan akan memberikan arahan kepada kita dengan pertolongan Roh Kudus, dan kita akan mampu untuk hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Coba kalau kita tidak pernah minta tuntunan Tuhan, Tuhan menguasai hati pikiran kita. Sudah pernah Tuhan yang menguasai pikiran kita dunia ini. Dan kalau dunia ini yang menguasai hati, pikiran, batin dan jiwa kita, maka saya percaya bukan hanya 90%, tapi 100% hidup kita akan dikuasai oleh pola pikir. Dan kalau dunia sudah menguasai hidup kita, maka kita tidak akan pernah menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Dan itu sangat berbahaya buat kita. Itu sebabnya Matius menulis perkataan Yohanes Pembaptis yang hari ini saya sampaikan kepada saudara. Apa sudah tersedia pada pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, bukan akan ya, pasti ditebang dan dibuang ke dalam tanah. Kapan berbicara penghukuman, pohon berbicara kan pribadi kita. Penghukuman Tuhan, pohon ini kita. Manakala hidup kita tidak menghasilkan buah yang baik, bukan akan ya, pasti ketaatan kita, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Mengerikan, sangat mengerikan. Jadi hari ini marilah kita menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh mau
berbuah bagi Tuhan, yaitu buah pertobatan, dengan kita tidak lagi berorientasi kepada perkara ini, tetapi kita sudah melihat sebuah rancangan terbaik dari Tuhan kepada kita, maka kita sudah menjadikan hidup kita alat bagi kesenangan Tuhan, sehingga dengan demikian kita tidak lagi memberi peluang kepada dosa dunia untuk menggocok, menguasai, dan mencengkeram kita. Jadi mulailah dari pikir kita, kemudian tindakan nyata kita, untuk kita mau menjadi Kristen yang berbuah, yaitu buah yang baik, buah perubahan hidup. Amin. Buah perubahan hidup. Dengan kata-katanya buah pertobatan. Saya berharap saudara-saudara, bagi yang hadir ibadah ke gereja, benar-benar sungguh dan serius. Amin. Jangan hanya tubuh kita yang duduk di kursi dalam gereja, tapi pikiran kita melanglang buana. Kalau tubuh kita ada di gereja, pikiran kita ada di luar sana, maka saudara sedang melakukan perkara yang sia-sia, tidak ada gunanya. Saya ulangi lagi, ya. Kalau saudara datang beribadah di gereja, tubuh saudara duduk di kursi, ada di sini, tetapi pikiran kemana-mana, maka saudara sedang melakukan perkara yang sia-sia, tidak ada. Sekalipun manakala kalian sebagai siswa atau murid di sekolah, Pak, ini laporan saya ibadah minggu lalu, ini temanya, ini catatan saya. Tapi saudara sendiri tidak meresapi dan menghayal. Saudara sedang menipu diri saudara. Tahu konsekuensinya orang yang menipu diri sendiri dan menipu Tuhan? Tahu konsekuensinya? Karena kita sedang melakukan dosa, dan dosa itu tidak berkenan kepada Allah. Tanpa kita sadari, ketika kita sedang beribadah, tapi kita tidak serius. Waktu firman Tuhan sampaikan untuk menjadi kita asik dengan perangkat yang ada di dalam kita. Kita sedang melakukan sebuah dosa yang tanpa kita sadari. Ya. Jadi mohon kepada kita, jangan sampai kita nanti sesal kemudian tak ada gunanya. Mengapa hari ini saya sampaikan perlunya kita bertobat? Karena berkali-kali saya sampaikan di sini, nantinya adalah surga dipenuhi oleh orang-orang berdosa yang bertobat. Surga dipenuhi oleh orang-orang berdosa yang telah bertobat. Tetapi neraka akan dipenuhi oleh orang-orang berdosa yang menyesal. Nah, sekarang kita ada pada kategori yang mana? Pada kategori yang menyesal atau pada kategori yang tobat? Jangan sampai setelah hukuman datang kita menyesal. Tidak ada gunanya sudah. Makanya hari ini, mari saya mengajak kita untuk menghasilkan buah-buah kekristenan yang sejati dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Tinggalkan pola hidup dunia yang penuh dengan keberdosaan, dan kita harus memisahkan diri. Sekalipun kita masih ada di dalam dunia ini, tapi jangan sampai dosa dunia mencengkeram kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita upayakan diri kita untuk menghasilkan buah-buah kekristenan sebagaimana yang dituntut oleh Tuhan. Dan untuk kita menghasilkan buah, maka ibarat tubuh kita ini, ketika kita makan, minum, jajan, maka makanan, menu yang kita makan harus ada kandungan nutrisi.
Amin. Bila tidak ada kandungan nutrisinya, maka tubuh kita ini rentan terhadap serangan virus, bakteri atau penyakit. Dan kalau tubuh kita ini terus sakit-sakitan, kita akan menjadi pribadi yang tidak produktif, bekerja tidak bisa, berusaha tidak bisa. Jadi perlu kita membutuhkan nutrisi, vitamin, protein untuk kesehatan tubuh kita ini. Demikian juga dalam kehidupan keimanan. Jika kita ingin iman kita bertumbuh, berbuah, maka kita perlu perawatan. Amin. Sudah 9 seri saya khotbahkan di sini bagaimana kita jaga agar kita tetap sehat. Bahwa kita memiliki sehat tidak akan bisa menjadi orang yang berbuah. Bagaimana bisa mengajar misi yang untuk menghasilkan buah adalah dengan pertama firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Walaupun firman Tuhan itu menempa saudara, menegur saudara, membuka apa menampak kita, tapi itu demi kebaikan kita. Amin. Amin. Ya. Jadi nutrisi rohani, ya. Pertama firman Tuhan, kedua doa, ya doa. Lalu yang ketiga, jangan menjauhkan diri dari komunitas. Seperti yang diberitakan dalam Alkitab di Ibrani 10 ayat 25. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi kita diingatkan harus semakin giat melakukannya sampai kedatangan Kristus. Jadi rohani yang dirawat, rohani yang dipelihara dengan firman Tuhan, dengan doa, dengan kebersamaan kita adalah komunitas orang seperti yang hari ini kita ada di gereja. Karena kita ada di gereja, ketika beribadah kita dapat memperoleh sana. Kita simak firman. Amin. Kasih uji sempat kami kecuali dari ibadah. Saya berharap ketika selesai ibadah, karena gosip itu adalah perbuatan apa? Dosa. Ya. Biar jangan kita pelajari. Amin. Haleluya. Kasih adalah perbuatan yang Tuhan beri. Jangan ada aku dalam diri kita sebagai penggosip Anda. Menjadi kita sebagai pewarta. Haleluya. Jadi untuk kita bisa berbuah, perlu kita koneksi dengan Tuhan dan firman Tuhan. Saya dalam keseharian saya baca Alkitab paling tidak 3 pasal satu hari, bahkan sampai 8 pasal, bahkan sampai 10 pasal. Dan saya sudah berkomitmen 1 tahun saya harus baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu ya. Baca terus. Hanya dengan kita membaca Alkitab, kita sedang membentengi diri kita. Coba saudara, kalau saudara jadi orang Kristen, tak pernah baca Alkitab, tak pernah dengar mana asal, maka kita akan menjadi pribadi yang rentan terhadap godaan dunia. Kita tidak memiliki sebuah pertahanan yang kuat dan kokoh. Manakala ada godaan, kita berhenti. Kita berhenti. Dan puji Tuhan, saya berharap kita yang hadir hari ini tidak terjadi. Saya berharap dan Tuhan juga berharap bahwa kita yang hadir dalam ibadah hari ini adalah pribadi yang tidak mau mengalami dampak yang mengerikan dari sebuah akibat kita tidak berbuah yang baik dalam hidup Kristen. Tapi sebaliknya, saya percaya hari ini kita memperbaiki kita untuk hidup pribadi yang siap menghasilkan buah-buah kekristenan yang baik, sehingga melalui hidup kita Kristus diberitakan, melalui hidup kita Yesus dimuliakan.
dan kita, hidup kita pasti akan diperindah sampai kita menikmati dan kita menikmati keindahan yang sesungguhnya ketika nanti kita ada dalam kebersamaan dengan Tuhan Yesus di surga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.